Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu akan diberi kesehatan, selalu diberikan perlindungan, dan tentunya tiap langkah kita nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada rekan-rekan mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang amaliyah praktis yang berkokoh rasa dan sikap tauhid. Nah, kalau bicara mengenai tentang ketauhidan atau keimanan, jadi pertanyaan, keimanan seorang itu bisa bertambah atau berkurang? Jadi keimanan seorang itu bisa bertambah dan berkurang. Jawabannya adalah ya. Karena Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang ahli hadis dan juga teologi Islam. Beliau pernah ditanya tentang keimanan. Jadi apakah keimanan itu bisa berkurang dan bertambah? Ini beliau menjawab bahwa iman itu bertambah sampai puncak langit yang ketujuh dan berkurang sampai kerak bumi yang ketujuh. Jadi beliau juga menyatakan iman itu terdiri atas ucapan dan amalan. Jadi bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila engkau mengamalkan kebajikan, maka iman akan bertambah. Dan apabila engkau menyia-nyiakannya, maka iman pun akan berkurang. Jadi ini kita sambil mereview tentang materi yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi itu terkait dengan keimanan ketika Ahmad bin Hanbal itu ditanya oleh salah seorang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketauhidan. Yaitu yang pertama ada ketaatan dan juga kemaksiatan. Jadi iman seorang muslim ini dapat bertambah dan juga berkurang. Jadi apa faktornya? Jadi faktor penyebab bertambahnya iman diantaranya adalah sebuah ketaatan. Jadi begitu juga dengan sebaliknya, faktor menurunnya iman itu ya tak lain dengan berbuat kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas ketauhidan seseorang. Jadi maka kita itu diperintahkan untuk terus melakukan amalan-amalan yang dapat menumbuhkan rasa keimanan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada beberapa amalan yang dapat memperkokoh keimanan seseorang. Ini yang pertama, bahwa mendengarkan ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis ini yang di dalamnya disebutkan terkait dengan perihal janji Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ancamannya, ada perkara-perkara akhirat, kisah-kisah para nabi, mukjizat, serta hukuman bagi mereka yang menentang para nabi. Jadi begitu juga mendengarkan kezuhudan salafus sholihin yang di kehidupan dunia, begitu juga dengan kecintaan mereka kepada akhirat. Jadi orang yang membaca atau mentadabburi dan memperhatikan isi kandungan Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang menjadikan imannya kuat dan tentunya akan bertambah keimanannya. Nah, terus yang kedua, amalan yang dapat menkokoh keimanan atau ketauhidan, yang kedua ada mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi bila seorang hamba ini mengenal Robnya dengan pengetahuan yang hakiki, kemudian selamat dari jalan orang-orang yang menyimpang, sesungguhnya ia telah diberi taufik dalam mendapatkan tambahan iman. Karena seorang hamba bila mengenal Allah dengan jalan yang benar, dia termasuk orang yang paling kuat imannya dan ketaatannya kuat, takutnya kuat, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi segala sesuatunya itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperhatikan sirah atau perjalanan hidup Rasulullah. Nah, ini adalah yang ketiga, bahwa terkait dengan hal ini di sini kita bisa mengetahui sangat pentingnya seorang hamba untuk mengenal Rasul dan apa yang dibawanya, dan membenarkan pada apa yang beliau kabarkan, serta mentaati apa yang beliau perintahkan. Karena tidak ada jalan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dengan tuntunannya. Jadi tidak ada jalan untuk mengetahui baik dan buruk secara mendetail kecuali darinya. Maka kalau seseorang itu memperhatikan sifat dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan hadis, niscaya dia akan mendapatkan manfaat dengannya, yakni ketaatannya dengan Nabi dan bertambah cintanya kepada beliau. Itu adalah tanda bertambahnya keimanan seseorang. Ini dapat memperkokoh keimanan atau ketauhidan seseorang. Jadi yang selanjutnya yaitu membaca sirah atau perjalanan hidup salafus soleh. Jadi disebutkan bahwa yang dimaksud salafus soleh di sini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Terus yang kelima, amalan yang dapat memperkokoh keimanan atau ketauhidan, yaitu ada melihat kebesaran langit dan bumi serta segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Jadi ini merupakan juga amalan yang dapat mengkokoh ketauhidan atau keimanan seseorang. Terus yang keenam yaitu melaksanakan amal soleh secara teratur tentunya. Jadi bukan hanya melaksanakan amal soleh secara teratur, tapi seorang juga harus bisa menjaga dirinya supaya tidak tergelincir kepada kemaksiatan dan keburukan. Ini termasuk dalam hal-hal atau amalan yang dapat memperkokoh keimanan seseorang. Nah, selanjutnya terkait dengan keimanan seseorang. Jadi ini ada substansi tentang rukun iman gitu. Jadi substansi tentang rukun iman ini tentunya ini akan berpengaruh ya, terhadap kualitas keimanan seseorang. Jadi kalau kita bicara tentang iman, ini kan merupakan keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Nah, keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniyah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nanti akan berpengaruh atau mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Jadi manusia ini adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jadi keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah dan tunduk di bawah kekuasaannya. Nah, ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentunya kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang kualitas. Jadi keimanan seseorang ini merupakan pondasi yang harus diperkuat sejak sedini mungkin.
Tentunya ini ada 3 perkara untuk mencapai manisnya iman. Jadi ketika seseorang itu sudah bisa menerapkan 3 perkara ini, insya Allah seorang hamba akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari makhluk lainnya. Yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga adalah membenci kekufuran seperti dia membenci neraka. Jadi ketika 3 hal ini sudah diimplementasikan dalam diri seseorang, insya Allah akan mendapatkan manisnya keimanan. Nah, terkait dengan hal ibadah, jadi ketika seseorang itu sudah meyakini bahwa tiap langkah kita, tiap ibadah kita itu Allah itu menyaksikan, ini saya insya Allah seseorang itu nanti akan berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan yang akan dia lakukan. Tentunya akan melakukan hal-hal yang di luar dari koridor-koridor hukum Allah itu nanti ya akan selalu dipertimbangkan dengan matang, karena yang bersangkutan nanti akan tahu tentang konsekuensi yang diambil ketika melanggar hukum-hukum atau norma-norma agama. Nah, ini gambaran ketika seseorang itu mempunyai iman yang lemah, itu tentunya keislamannya itu nanti akan mudah goyah. Terus yang bersangkutan nanti akan cenderung berbuat maksiat, seorang yang gampang putus asa, terus pesimis, melakukan atau tidak menunaikan zakat, puasa tidak terlaksana dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tentunya lebih bersifat kecenderungan kepada hal-hal yang negatif ketika seseorang itu imannya lemah. Jadi itu teman-teman mahasiswa yang saya hormati, beberapa amalan yang insya Allah akan dapat menyebabkan bertambahnya keimanan. Jadi adapun hal-hal yang dapat melemahkan iman seseorang adalah sebaliknya. Di antaranya yaitu ada kebodohan terhadap syariat Islam, lalai, lupa dan berpaling dari ketaatan, melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Untuk teman-teman semua, sedikit penjelasan terkait dengan amalan-amalan yang bisa memperkokoh dengan keimanan seseorang. Jadi yang pertama tadi ada mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua ada mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah terhadap Al-Quran. Terus yang ketiga memperhatikan sirah atau perjalanan hidup Rasulullah, ada membaca sirah atau perjalanan hidup salafus soleh. Ada yang kelima melihat kebesaran langit dan bumi serta segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Terus yang terakhir yang keenam ada melaksanakan amal soleh secara teratur. Itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.